Bismillahirrahmanirrahim. Hatur nuhun kepada AA yang dalam kesempatan bincang-bincang tadi yang akan dibincangkan yaitu tentang perbedaan batin dan kebatinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa ala alihi washabihi ajmain. Adapun untuk bincang-bincang kita malam ini cuma ala kadar untuk pembahasan sesuai dengan keilmuan dan pengetahuan dari kita. Mungkin ada kelebihan, mungkin ada kekurangan, itulah dari unsur manusianya. Adapun ini dalam hal ini ada sebuah tema yang datang gitu dari pandangan masyarakat atau dari pengetahuan kita, ada perbedaan antara batin dan kebatinan. Dalam hal ini kebatinan itu adalah sesuatu hal yang datang dari sifatnya alami atau sifat dari diri gitu. Mungkin kalau batin itu hal yang datang dari keaslian dalam pandangan yang sesungguhnya dari pemberian yang Maha Kuasa pada orang yang benar-benar telah mencapai kebersihan jiwa atau kebersihan batin atau kebersihan hati ya. Untuk itu bincang-bincang kita supaya lebih elok lah, lebih panas. Nah, sedikit kita minta pada ringkasan atau cerita-cerita pengalaman sesuai dengan ilmu dan pengetahuan mangga kepada kakak tercinta, dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita khususnya dan untuk semua ya. Untuk itu kami persilakan kepada kakak yang tercinta, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hatur nuhun kepada AA yang dalam kesempatan bincang-bincang tadi yang akan dibincangkan yaitu tentang perbedaan batin dan kebatinan. Jadi antara batin dan kebatinan ya hampir-hampir serupa ya. Tetapi batin itu sebenarnya ilmu batin ya, bukan kebatinan. Jadi ranahnya kepada kebersihan jiwa itu untuk batin. Karena batin sendiri, ilmu batin itu nama keilmuan dari tasawuf. Tasawuf ada yang bilang dari golongan-golongan para ulama, nama lain daripada tasawuf adalah ilmu batin. Di batin itu kan identiknya kepada dalam, itu kepada hati. Itu kalbu. Tetapi untuk kebatinan, dalam hal kebatinan, jadi bicara tentang kebatinan adalah suatu keilmuan yang ada tata cara dan praktek yang bisa dipelajari. Tidak ada pelajaran-pelajarannya seperti membuka mata batin nanti, seperti terawangan atau keilmuan kebatinan yang bisa menghasilkan suatu kekuatan untuk untuk yang diinginkan. Ini bisa menjawabnya kepada ahli hikmah, tukang syariat, jadi membantu seorang dalam pekerjaan fisika. Tapi itu kebatinan. Sedangkan kalau ilmu batin itu
Ya bukan tidak ada pembelajarannya, tetapi ada pembelajarannya. Tetapi pelajarannya itu arahnya kepada lillah, yang khusus gitu. khusus kepada lillahi ta'ala. Jadi yang dia maksud adalah Tuhannya, Allah. Dengan cara membersihkan qalbunya dari penyakit-penyakit batin. Dengan metodenya yang banyak. Jadi ada yang menggunakan metode dikruir, ada yang menggunakan metode riyadhah, khulwat, dan yang lain sebagainya. Supaya apa? Supaya penyakit-penyakit yang ada di dalam hati itu tersingkirkan, sehingga asli batin manusia tersebut muncul. Gitu. Namun dalam hal kelebihan ayah, memang hampir-hampir menyerupai antara batin dan kebatinan, tetapi bisa dibedakan. Bisa dibedakan. Jadi kalau kebatinan, dia itu tidak ada yang ditutup-tutupi. Karena dia memang bersifatnya untuk syariat. Jadi untuk memberikan petunjuk, memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan. Seperti contoh dalam hal usaha, dalam hal asmara, dalam hal pengobatan. Gitu. Jadi itu sifatnya kebatinan. Dan ada metode-metodenya, kata-kata caranya. Seperti ada punya suatu permasalahan, contoh. Ada punya permasalahan tentang ekonomi misalnya. Datang ke ahli kebatinan, pasti akan dikasih solusi. Solusinya apa? Suruh puasa ini, dan suruh wirid, baca ini, wiridnya ini, supaya keluar daripada permasalahan. Sedangkan di sisi kelebihan orang yang mempunyai ilmu batin, dia itu secara hakikinya tidak menginginkan sesuatu yang aneh terjadi kepada dirinya. Tetapi sudah sunnatullah itu mah. Seketika hati itu dibersihkan, otomatis. Jadi basiroh itu akan terbuka. Akan terjadi suatu keterbukaan. Sehingga dengan basiroh tersebut, orang-orang ahli batin, dia bisa mengetahui rahasia-rahasia alam semesta. Tetapi untuk ahli batin, dia itu tertutup untuk diungkapkan kepada hal yang umum, terkecuali mungkin ada beberapa orang yang menanyakan. Itu pun kalau yang menanyakannya benar-benar sungguh-sungguh. Jadi tidak mencari bertanyanya tidak hanya sekadar ingin tahu, apalagi mengetes, pasti tidak akan dibukakan. Tetapi untuk orang-orang yang bersungguh-sungguh pasti akan dibukakan rahasia-rahasia tersebut. Kan gini, kan ada yang umum didengar sama kita, orang yang mungkin apakah ahli batin, apakah kebatinan, kan gini, dia bisa membuka mata batin seseorang. Apakah hal itu bisa terjadi atau itu pinjaman gitu, atau gimana itu penjelasan kira-kira? Jadi karena gini, antara orang kebatinan dan orang batin, ahli batin dan ahli kebatinan, yang benar ahli berkaya, yang bukan ngaku-ngaku doang, itu sebenarnya dua orang tersebut itu mempunyai kualitas masing-masing, mempunyai kemampuan masing-masing yang bisa membukakan mata batin seseorang. Jadi orang kebatinan, dia bisa membukakan batin seseorang, tapi batin tersebut bukan basirah. Jadi dibukakan panca indera yang kanan dari pasnya. Jadi panca indera yang kanannya dibukakan oleh ahli kebatinan. Yang melihat apa yang baik. Itu bisa untuk ahli kebatinan, dan ahli kebatinan pun itu bisa mentransfer energi dengan bacaan wiridnya, dengan bacaan doanya. Jadi dia bisa mentransferkan energi tersebut kepada orang lain. Bahkan terhadap benda pun, benda itu bisa ahli kebatinan itu menyalurkan energinya kepada benda. Seperti contoh jiadan ya, seperti ada batu mustika yang tadinya kosong dijiat, terus ada energinya, energinya.
Tapi untuk ahli batin itu bisa, tapi sesuai dengan alurnya juga. Jadi untuk ahli batin, membukakan batin seseorang terbuka, tetapi arahnya bukan ke sisi goib-goib yang sifatnya itu sekadar untuk di bidang syariat. Biasanya kalau ahli batin itu membukakan ke batin seseorang dengan basiroh qalbinya, dengan pancaran energi hatinya akan tembus kepada orang lain sehingga terbuka. Setelah terbuka, orang tersebut otomatis dia yang mau dia inginkan itu untuk menata dirinya lebih baik lagi. Tapi kan untuk ahli batin itu bisa membuka itu untuk memberi kajian berarti ya. Kajian jadi Untuk meningkatkan keimanannya. Karena antara basiroh dan basiroh tersebut itu bisa tersambung. Sehingga orang tersebut ya walaupun tidak secara langsung, ya minimalnya ada keinginan saya ingin lebih baik, saya ingin tobat, saya ingin lebih bakti, saya ingin menjadi taat kepada Allah. Seperti itu. Itu perbedaan antara ahli kebatinan dan ahli batin. Ya untuk kita ini ya, kita yang mata hatinya lagi buta gitu. Itu bisa dioperasi nggak supaya dia bisa melek gitu kan? Jadi gini, tergantung kepada orangnya. Kalau orang yang benar-benar sudah ahli, itu bisa langsung. Tetapi kalau yang bukan ahli ya, ini dia itu masih belajar, masih ada tahapan-tahapannya. Ya mungkin dengan cara ya bersinergi bersama-sama. Barang-barang bersama-sama seperti itu. Tapi kalau yang sudah ahli mah ya bisa katakan kalau sudah ahli operasi itu nggak bisa ya. Katakan yang sudah ahli itu katakan wali Allah yang benar-benar sudah jadi wali. Jadi kalau sudah jadi wali yaitu bisa seperti apa yang diomongkan tadi, bisa dioperasi ya bisa. Jadi langsung secara kekaromahan wali tersebut langsung nembus kepada kolbu orang yang ingin bersih hati dengan pun payakunnya kali ya. Tapi kan sulit mencari orang wali seperti itu yang benar ahli yang dikatakan sudah menjadi wali Allah. Sulit mencarinya. Kalau kita nggak bisa bersinergi bareng-bareng. Kalau wali murid banyak ya. Wali murid alhamdulillah banyak. Wali kita. Untuk hal ini kan jelas antara perbedaan antara kebatinan dan batin. Jadi untuk orang awam gitu kan, yang sering terlihat umum itu sebenarnya kebatinan apa ahli batin? Sebenarnya kan gini, kalau untuk wilayah-wilayah kita yang mungkin secara kesadarannya masih campur lah. Jadi kesadarannya kan belum terlalu begitu mengetahui. Sebenarnya gini, mungkin kan kalau untuk kalangan masyarakat kita banyak yang melihat kesaktian. Jadi apabila seseorang melihat seseorang tersebut manusia Indonesia kelebihan kesaktian, jadi kebanyakan sudah menganggapnya itu hebat, itu wali Allah. Tapi itu kan belum tentu sebenarnya, karena kan yang dinamakan kesaktian banyak orang yang sakti, karena sakti pun kan ada sakti di secara pengertian, ada sakti ya karena dia itu dibantu oleh orang dan yang lainnya. Sebenarnya makanya untuk menilai sesuatu mana yang asli dan tidak asli itu biasanya bisa diketahui dalam segi tata krama dan kepatuhannya. Contoh gini, saya beri contoh lah. Dua versi contoh. Misalkan antara contoh ahli batin dan kebatinan. Ada punya masalah. Datang ke ahli kebatinan dulu, minta solusi. Waduh, saya ini banyak musuh. Terus bagaimana nih supaya musuh tersebut istilahnya bisa tahu kepada saya. Kalau ahli kebatinan itu pasti memberikan suatu solusi supaya mentaklukkan musuhnya dengan cara
silakan Anda edit ini, silakan Anda pakai syarat yang ini pakai. Kecuali kebatin, kasih amal ya. Kalau ahli batin, beda. Misalkan ada datang ke ahli batin, terus menceritakan masalahnya tentang sama masalah yang tadi banyak musuh. Kalau ahli batin mengajarkan seperti ini, sabar. Itu ahli batin. Berarti cenderungnya itu ke nasihat ya. Nasihat, sabar. Jadi musuh itu belum tentu akan mengganggu. Sudah kamu terima dengan hujatannya, dengan fitnahannya, tapi terima. Seketika kamu menerima, pasti musuh tersebut akan terbantal sendiri tanpa kamu berbuat apa-apa. Itu kalau ahli batin. Jadi perbedaannya seperti itu. Ya, mungkin paham ya. Sama. Mungkin segitu yang bisa saya jelaskan. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.